شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخاتم النبيين والمبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل على حبيبنا وشفيعنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اللهم صل صل على على محمد محمد. وآل محمد. اللهم صل على محمد اللهم وآل صل على محمد. محمد وآل محمد وأجل فرج سخر مخرجا وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Bapak Ibu yang sangat berbahagia, kita bersyukur bersua kembali dalam keadaan sehat walafiat. Pertemuan kita pada petang hari ini adalah melanjutkan pelajaran hikmah atau filsafat kita. Pelajaran filsafat kita ini tinggal tersisa beberapa halaman lagi. Mungkin sekitar 3 atau 4 kali pertemuan sudah tamat bukunya. Mari kita masuk ke pelajaran untuk meneruskan pembahasan-pembahasan kita. Jadi pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai di sini. Di bagian 110. Ini terakhir tanggal 5 November yang lalu. Jadi kita sudah berbicara tentang ketiadaan. Jadi yang disebut dengan ketiadaan itu ya sebetulnya tidak ada, adalah kehampaan. Ketiadaan itu adalah sesungguhnya hanya istilah saja dalam bahasa, dalam akal saja menciptakannya. Karena disebut dengan ketiadaan, tidak punya kesesuatuan, tidak punya sesuatu. Jadi tidak bisa kita katakan something, anything, atau apalah namanya. Kita tidak bisa menyebut begitu. Karena namanya ketiadaan ya kehampaan. Ya kalau kalau ada sesuatu yang dibicarakan kan berarti ada. Jadi kata ketiadaan itu hanyalah istilah yang diciptakan oleh akal pikiran kita untuk sebetulnya dibicarakan. Karena dia tidak ada. Jadi hanya untuk memberikan istilah kata tiada. Dan tiada seperti ini, jemaah sekalian berbahagia, dalam bahasa tadi istilah lainnya adalah kehampaan, karena terkadang akal kita itu menciptakan istilah untuk sesuatu yang tidak ada. Misalnya tidak punya pengetahuan disebut dengan bodoh. Kata bodoh itu kan sebetulnya tidak ada. Yang ada adalah tidak punya pengetahuan. Nah, cuma terkadang kita misalnya terpantik untuk berbicara tentang bodoh, sehingga kemudian kita merasa marah kalau disebut bodoh. Padahal sebetulnya kan bodoh itu tidak ada. Yang ada adalah ketiadaan pengetahuan. Jadi terhadap apapun yang kita tidak memiliki pengetahuan, ya bodoh. Kita tidak punya pengetahuan dalam bidang kedokteran, kan kita bodoh di situ. Kita tidak punya pengetahuan tentang komputer, kita bodoh di situ. Karena kesimpulannya dengan bodoh itu adalah tiada pengetahuan. Dan tidak ada orang sempurna pengetahuannya kecuali para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul karena terbimbing oleh Allah SWT pemilik segala sesuatu, maka segala sesuatu pasti tersingkap pada diri sang nabi melalui apa yang disebut dengan ilmu huduri atau kawahyu. Jadi kesimpulannya ketiadaan itu sebetulnya tidak punya subsistensi, tidak punya kesesuatuan. Ya, ini yang terakhir kita bicarakan. Ya. Sekarang kita masuk pada bab 110. Tidak ada perbedaan dan hubungan kausalitas dalam ketiadaan. Terlebih lagi tidak ada perbedaan dalam ketiadaan. Tidak ada juga hubungan kausalitas. Jadi dua di sini maknanya. Yaitu tidak ada perbedaan dalam ketiadaan. Kenapa? Karena kalau ada perbedaan kan berarti sesuatu itu ada. Ya, jadi kalau kita katakan tiadanya ini beda dengan tiadanya itu, berarti ini kurang lebih pemahamannya keliru. Kenapa? Karena dalam ketiadaan itu tidak ada perbedaan. Karena yang bisa dibedakan itu kan sesuatu yang ada. Ada A, ada B, baru kita bisa bedakan. A lebih tinggi dari B. A lebih berat daripada B. Nah itu cocok karena memang ada. Tapi kalau ketiadaan tentu tidak memiliki perbedaan. Kenapa? Karena tidak punya sesuatu. Begitu juga ketiadaan itu tidak memiliki hubungan kausalitas. Karena hubungan kausalitas itu asumsinya ada sebab, ada akibat, kan begitu. Kausalitas itu adalah sebab dan akibat. Ya, jadi kalau misalnya kita mengatakan ketiadaan,
Ya, tidak ada sebab, tidak ada akibat tentunya. Kenapa? Karena kalau tidak ada sebab, ya tidak ada akibat. Dengan demikian, tidak memiliki hubungan kausalitas. Tapi ini coba kita bicarakan berdasarkan pernyataan yang di dalam buku ini. Ya. Mengenai tidak adanya perbedaan dalam ketiadaan. Jadi ini adalah mengenai perbedaan dalam ketiadaan. Amma Adam itu ketiadaan. Ya, at-tamayiz, perbedaan. Ya, jadi yang disebut dengan tamayiz itu perbedaan. Tamyiz membedakan. Jadi mengenai tidak adanya perbedaan dalam ketiadaan. Hal itu karena perbedaan adalah turunan dari subsistensi. Jadi ingat, perbedaan adalah turunan dari subsistensi. Artinya sesuatu itu harus ada dulu baru kita bedakan. Jadi dikatakan perbedaan adalah turunan dari subsistensi ataukah kesesuatuan. Harus ada thing-nya, harus ada something atau anything. Harus ada thing-nya. Sedangkan ketiadaan tidak memiliki subsistensi. Ya, jadi ketiadaan tidak memiliki subsistensi, tidak memiliki kesesuatuan. Tidak memiliki thingness, ya, tidak memiliki thingness, kesesuatuan. Kenapa tidak memiliki thingness? Ya, karena tidak punya thing. Kan hanya yang punya thing bisa disebut thingness. Kalau tidak punya thing, gimana disebut dengan thingness? Ya. Jadi dengan demikian, ketiadaan tidak memiliki subsistensi dan kesesuatuan. Tentu saja, terkadang fakultas khayal. Kita sebut fakultas ini adalah alat. Ayat khayal manusia, alat imajinasi manusia. Ya, jadi ada alat imajinasi manusia. Imaginary tools-nya manusia. Ya. Jadi ada alat khayalnya manusia menghubungkan ketiadaan itu dengan beragam perkara eksistensial. Jadi ulangi lagi, tentu saja terkadang fakultas khayal manusia, fakultas itu adalah alat imajinasi kita sebagai manusia menghubungkan ketiadaan itu dengan beragam perkara eksistensial. Jadi ulangi lagi, menghubungkan ketiadaan ini, ya, jadi yang dihubungkan ketiadaan ini, ya. Jadi yang dihubungkan adalah ketiadaan ini dengan perkara eksistensial. Ya. Ketiadaan dengan perkara eksistensial. Misalnya, kita katakan meja, tidak ada meja, kan begitu. Jadi sebetulnya yang eksis itu adalah meja. Ya, tapi dihubungkan dengan kata tidak ada, maka tertipulah kita sebagian dalam memahami seakan-akan kata tidak ada itu bisa dibedakan. Tidak ada meja, tidak ada kursi, tidak ada rak buku misalnya, kan begitu. Jadi kata tidak ada dihubungkan dengan sesuatu yang eksis, yaitu sesuatu yang kelihatannya ada, yaitu misalnya meja, kursi tadi ada, lalu kemudian kita katakan tidak ada meja. Nah, kita sudah terangkan sebelumnya nih istilah-istilah ini. Nah, jadi tentu saja terkadang fakultas khayal manusia menghubungkan ketiadaan itu dengan beragam perkara eksistensial, eksistensi, existence. Dan karena hubungan inilah hadirnya perbedaan di antara ketiadaan-ketiadaan. Jadi dan karena hubungan inilah hadirlah perbedaan di antara ketiadaan, kamu gitu. Seakan-akan ketiadaan yang satu dibedakan dari ketiadaan yang lain. Seperti ketiadaan penglihatan, ketiadaan pendengaran, ketiadaan zaid, ketiadaan amir, dan seterusnya. Kan begitu. Jadi seakan-akan kata ketiadaan itu bisa dibedakan antara ketiadaan zaid dan ketiadaan amir. Ya. Padahal sebetulnya kata ketiadaan sendiri tidak bisa dibedakan. Yang kita bicarakan di situ sebenarnya zaid dan amir. Yang kita bicarakan di situ penglihatan dan pendengaran. Penglihatan itu adalah ada, eksis, existence. Dia maksudnya hadir. Pendengaran kita juga hadir, kita rasakan. Zaid juga hadir, ada orangnya. Amir juga hadir. Nah, begitu. Ketika kita bikin majelis seperti ini, kita bikin kelas filsafat, hikmah, dan zaid tidak muncul namanya, kita katakan tiada, zaid tidak ada, kan begitu. Jadi zaid tidak ada. Nah, muncullah kata tidak ada di situ, dikaitkan dengan zaid. Nah, lalu kemudian kita berpikir seakan-akan tidak ada itu memiliki perbedaan. Ketiadaan zaid berbeda dengan ketiadaan amir misalnya. Ketiadaan zaid karena sakit, ketiadaan amir misalnya karena sibuk.
Nah, seakan-akan seperti itu. Padahal sebetulnya yang dibedakan di situ adalah Zaid dan Amir. Zaid itu sakit, Amir itu sibuk, kan begitu. Sehingga tidak muncul di Zoom, tidak muncul di majelis kita. Seperti itu. Tidak munculnya di Zoom kita menggunakan istilah ketiadaan. Nah, penggunaan kata ketiadaan di sana sebetulnya adalah ciptaan daripada fakultas khayal manusia. Jadi ciptaan dari fakultas khayal kita sebetulnya. Namun demikian tidak terdapat perbedaan dalam ketiadaan mutlak. Jadi sebetulnya yang kita bicarakan kalau tiada mutlak tidak mungkin ada perbedaannya ini. Jadi ketiadaan mutlak ini tidak bisa dibedakan. Kenapa? Karena ya namanya tidak ada. Yang tidak dihubungkan dengan sesuatu apapun. Jadi ingat, ketiadaan mutlak artinya ketiadaan sebagai ketiadaan tidak bisa dibedakan. Nanti bisa dibedakan ketika dihubungkan dengan sesuatu, dihubungkan dengan Zaid, dihubungkan dengan Amir, dihubungkan dengan penglihatan, dihubungkan dengan pendengaran, dan sebagainya. Jadi aslinya ketiadaan cuma satu kata, ketiadaan, tidak ada lagi yang lain. Karena ketiadaan itu adalah tidak memiliki sesuatu, kesesuatuan. Ketiadaan itu tidak memiliki thing atau thingness, dan seterusnya. Jadi ketiadaan, ya ketiadaan. Hanya diciptakan oleh akal pikiran kita. Ya. Padahal sebetulnya namanya ketiadaan, ya tidak bisa dibicarakan. Namanya tidak ada, apa yang mau dibicarakan. Gitu. Ini kenapa kita perlu bicarakan ini, jemaah sekalian? Karena kita ini berbicara bahwa hakikat segala sesuatu itu kan sebetulnya tidak ada. Yang ada cuma satu sebetulnya. Ya. Ingat, hakikat segala sesuatunya itu tidak ada. Yang ada itu cuma satu. Kita sudah bicara pada apa yang disebut dengan asalatul wujud, tentang prinsipalitas wujud. Jadi dalam pembahasan tentang prinsipalitas wujud, yaitu kemendasaran wujud, kefundamentalan wujud, ya, maka sebetulnya yang ada itu hanya wujud, yang ada itu hanya zat yang tunggal itu. Yang kita sebut dengan kata Allah dalam bahasa Arab atau bahasa Al-Quran. Yang kita sebut dengan Tuhan dalam bahasa Melayu. Yang kita sebut dengan Gusti dalam bahasa Jawa misalnya. Ya, jadi hanya itu saja yang ada, selain dari itu tidak ada. Lalu bagaimana kalau kita lihat langit, bumi? Ya, itu diadakan namanya. Ketika diadakan sebetulnya tidak ada. Kenapa? Karena kalau tidak diadakan dia tidak ada. Berarti ketika kita mengatakan ada langit, sebetulnya langit itu bergantung kepada ada langit. Jadi kalau tidak ada yang maha ada, langit tidak ada. Ya, seperti itu. Nah, dengan memahami seperti ini bahwa selain daripada yang ada adalah ketiadaan, dan ketiadaan itu tidak memiliki sesuatu, tidak memiliki thingness, tidak memiliki something, tidak memiliki apapun, ya hakikatnya benar yang kata, benar kita punya apa namanya, kita punya apa itu semacam jargon, atau benar kita punya tagline itu, la ilaha illallah, tidak ada apapun selain daripada Allah. Jadi la ilaha illallah, tidak ada apapun selain daripada Allah. Kata la ilaha illallah bisa diuraikan menjadi la ma'budu illallah. Ketika tidak ada apapun selain daripada Allah, berarti tidak ada yang bisa disembah. Karena bisa disembah itu kan harus ada. Sedangkan kalau kita menyembah sesuatu menganggap ada, padahal hakikatnya tidak ada. Ketika kita menyembah sesuatu yang kita anggap ada, padahal hakikatnya tidak ada, kan tertipu namanya Pak Bos sekalian. Bayangkan menyembah sesuatu yang kita anggap Tuhan, padahal bukan Tuhan, tertipu namanya. Ya. Kita menyembah sesuatu yang kita anggap ada, padahal hakikatnya tidak ada, ya tertipu. Makanya la ma'budu illallah, la mahbuba illallah. Kita mencintai sesuatu yang hakikatnya tidak ada, coba. Tertipu. Kenapa? Kita sudah menghabiskan waktu, menghabiskan tenaga, pikiran untuk mencintai sesuatu, ternyata sesuatu itu tidak ada. Ya. Mencintai apapun juga, mencintai benda-benda, mencintai berlian, permata, emas, benda-benda duniawi, ternyata dia tidak ada. Jadi kita mencintai sesuatu yang tidak ada, berarti kita tertipu. Jadi kalau begitu, yang dicintai hanya yang ada, maka disebut dengan la mahbub illallah. Tidak ada lagi yang bisa dicintai selain daripada Allah. Kenapa ya? Tidak ada yang ada kecuali hanya Allah. Selain daripada Allah tidak ada. Mencintai sesuatu yang tidak ada, tertipu namanya. Ya, itu termasuk kebodohan. Begitu juga la maujuda illallah. Tidak ada yang bisa mewujudkan sesuatu kecuali daripada Allah. Jadi tidak ada yang bisa mewujudkan apapun selain daripada Allah. Dengan demikian segala sesuatu selain Allah hanyalah diwujudkan oleh sang wujud.
diwujudkan oleh Dia yang Maha Wujud. Ya, jadi begitu Pak Oscar. Makanya ini penting sekali tentang makna ketiadaan. Jadi ketiadaan itu kehampaan. Ya, ingat, ketiadaan itu dari kata ada. Jadi ada. Yang ada itu kita sudah bicarakan cuma satu. Ya. Mengenai tidak adanya hubungan kausalitas dalam ketiadaan. Jadi kita sudah bicara tentang ketiadaan mutlak tadi, tidak ada ya. Mengenai tidak adanya hubungan kausalitas, hubungan sebab akibat, causality, cause and effect ya. Jadi mengenai tidak adanya hubungan kausalitas dalam ketiadaan, hal itu karena ia adalah kehampaan murni. Hal itu karena ia, ketiadaan, adalah kehampaan murni. Ketiadaan mutlak, nama lainnya kehampaan murni. Dan bukan kesesuatuan. Dia tidak memiliki subsistensi. Dia tidak memiliki sesuatu. Sehingga ungkapan sebagian orang, ketiadaan sebab adalah penyebab dari ketiadaan akibat. Ini sebetulnya hanya ungkapan. Ingat, ini hanya ungkapan yang sebetulnya bisa dikatakan secara hakikat salah. Karena ketiadaan sebab adalah menjadi penyebab ketiadaan akibat. Artinya bahwa kalau kita katakan ketiadaan sebab adalah penyebab dari ketiadaan akibat, kan menjadi masih ada hubungan sebab akibat, yaitu ketiadaan sebab merupakan sebab, ini penyebab dari ketiadaan akibat. Jadi tidak adanya akibat karena tidak ada sebab. Ya. Sebetulnya ini adalah ungkapan negasi dari kata-kata akibat tergantung pada sebab. Jadi kalau tidak ada sebabnya, tidak mungkin ada akibatnya. Jadi begitu sebetulnya. Bukan berbicara tentang bahwa ketiadaan itu bisa menjadi sebab terhadap ketiadaan yang lain. Kalau ketiadaan menjadi sebab atas ketiadaan yang lain, kan berarti ketiadaan itu ada. Ketiadaan itu memiliki sesuatu. Buktinya ketiadaannya menjadi sebab ketiadaan yang lain. Ya, padahal kalau dia ketiadaan itu bersifat mutlak, murni, kan tidak bisa menjadi sebab. Jadi kata-kata ketiadaan sebab menjadi sebab bagi ketiadaan akibat ini hanyalah ungkapan namanya. Kata ungkapan itu selalu tidak benar. Seperti kita mengatakan bahwa pura-pura dalam perahu, pura-pura tidak tahu, itu kan pura-pura dalam perahu hanya perumpamaan saja. Ya. Tidak ada hubungan antara pura-pura dalam perahu dengan pura-pura tidak tahu. Ya, itu tidak ada sama sekali. Tidak ada hubungan antara umur panjang dan sumur di ladang. Tidak ada hubungan antara umur panjang dan sumur di ladang. Kita biasa mengatakan kalau ada sumur di ladang, kamu gitu, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, boleh kita berjumpa lagi, kamu gitu. Padahal tidak ada hubungan antara umur panjang dan sumur di ladang. Kan seakan-akan kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, boleh kita menumpang mandi, berjumpa lagi. Itu hanya perumpamaan namanya, itu ungkapan. Jadi ungkapan saja ini, kata-kata ini benar, ungkapan. Jadi bukan sesuatu yang nyata, ungkapan. Ketiadaan sebab adalah penyebab dari ketiadaan akibat. Ya. Adalah sekedar suatu ungkapan. Jadi ingat, sekedar ungkapan saja ini. Ya. Ungkapan. Ya. Kalau kita katakan bahwa dari mana datangnya lintah, dari sawah turun ke kali, kamu gitu. Tidak ada hubungan antara lintah di sawah dan di kali dengan cinta di mata dan di hati, kan nggak ada hubungannya Bapak sekalian. Itu ungkapan saja. Kita katakan dari mana datangnya lintah, dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta, dari mata turun ke hati. Nah itu kan cuma ungkapan saja, biar enak kedengaran. Ya. Dari mana datangnya lintah, dari sawah turun ke kali. Ya. Jadi tidak ada hubungannya antara antara lintah, kali, dan cinta dan hati. Ya, tidak ada cinta dan hati ya, tetapi hubungannya dengan lintah dan kali nggak ada hubungannya sama sekali. Nggak ada relevansinya sama sekali, nggak ada kesamaan antara lintah kali dan cinta dan hati. Makanya sudah Pak, ya ungkapan. Itu namanya ungkapan. Artinya namanya ungkapan itu hanya ya bunga-bunga pikiran namanya. Dia bukan sesuatu yang benar. Sebut tadi dengan
kalau istilahnya tadi di sini adalah fakultas khayal. Itu diciptakan oleh fakultas khayal kita. Jadi kalau kita katakan dari mana datangnya lintah, dari sawah turun ke kali, nah itu adalah fakultas khayal yang membuat itu apa namanya janji-janji saja ya. Apa namanya imajinasi saja ya. Jadi ketiadaan, kita lagi ungkapan mereka ketiadaan sebab adalah penyebab dari ketiadaan akibat adalah sekedar ungkapan supaya mudah dipahami oleh akal. Nah, itu dia, supaya mudah dipahami. Jadi akal menciptakannya agar akal orang lain bisa memahaminya, begitu Pak sekalian. Kan sebetulnya kalau kita berguru atau belajar itu sebetulnya yang terjadi adalah komunikasi akal. Komunikasi akal yang ada pada guru dengan akal yang ada pada murid. Bagaimana caranya akalnya murid bisa memahami, maka akalnya guru menciptakan istilah-istilah, ungkapan-ungkapan, term-term, terminologi gitu. Jadi diciptakan itu supaya bisa dipahami. Tetapi tujuannya bukan kata-kata itu sendiri, tapi makna-makna yang berada di balik kata-kata itu. Jadi adalah sekedar suatu ungkapan supaya mudah dipahami oleh akal dan bersifat metaforik. Nah, metafora. Metafor. Jadi hanya metafor ini bahasa Inggris, kemudian bahasa Arabnya majasi. Jadi hanya bersifat metaforik. Ya, metaforik itu bukan aslinya. Majas bukan aslinya, majasi saja ya. Jadi supaya mudah dipahami oleh akal dan bersifat metaforik, majasi saja. Jadi artinya jangan kita pahami bahwa benar seperti itu. Tidak ada sama sekali. Dengan demikian, jadi kata-kata ketiadaan sebab adalah penyebab ketiadaan akibat itu hanya metaforik, itu hanya ungkapan, itu hanya majas atau majasi saja. Tidak ada hakikatnya begitu bahwa ketiadaan sebab menjadi penyebab ketiadaan mutlak. Itu tidak mungkin. Kenapa? Karena yang namanya ketiadaan tidak bisa menjadi sebab. Ya, jadi tidak ada hubungan sebab akibat antara satu ketiadaan dengan ketiadaan yang lain. Bahkan ketika kita mengatakan ketiadaan yang satu dan ketiadaan yang lain itu sebetulnya sudah keliru. Karena ketiadaan itu cuma mutlak, tidak bisa dibeda-bedakan. Yang dibedakan tadi adalah sesuatu yang ada, zaid dan amir. Penglihatan dan pendengaran, seperti itu. Ketiadaan ya tidak bisa dibedakan, namanya ketiadaan. Dengan demikian, makna dari ungkapan, ingat dari ungkapan lagi. Jadi kita bicara ungkapan lagi di sini. Ungkapan berarti metafor lagi, itu berarti majasi lagi. Makna daripada ungkapan tidak ada awan dan karenanya tidak ada hujan. Sebetulnya ini adalah metafor dari kalimat positif. Ya, ada awan, ada hujan, kan begitu sebetulnya. Ada awan, ada hujan. Tidak ada awan, tidak ada hujan. Jadi begitu sebetulnya. Jadi ada yang benar adalah ungkapan afirmasinya. Kalau ada awan, ya biasanya ada hujan, gitu. Karena hujan muncul dari awan, tidak mungkin hujan ujuk-ujuk muncul tidak ada awannya. Jadi ada awan, ada hujan. Jadi tidak ada awan, karenanya tidak ada hujan itu hanyalah ungkapan yang dibalik dari kalimat positif, yaitu jika ada awan maka ada hujan, gitu. Baru dibikin kalimat negatifnya, berarti kalau tidak ada awan tidak ada hujan. Adalah bahwa hubungan kausalitas antara keberadaan awan, jadi ingat, adalah hubungan kausalitas antara keberadaan awan, ingat bukan ketiadaan awan, keberadaan awan dan hujan, ya. Dan keberadaan hujan, ya. Jadi keberadaan awan, keberadaan hujan, ya. Kalau tidak ada awan, hujan tidak terjadi. Keberadaan hujan tidak terjadi seperti itu. Karena tidak mungkin ada hujan kalau tidak ada awan. Ini kan sudah dipahami kita semuanya. Bahwa namanya hujan itu kan dari awan. Awan itu adalah uap air yang mengambang di udara setelah mengalami suatu proses tertentu, fisika tertentu, lalu kemudian berubah menjadi butir-butir air, turunlah jadi hujan. Jadi makanya kalau ada hujan, pasti ada awan sebelumnya. Walaupun tidak selamanya awan menjadi hujan, tapi tidak mungkin ada hujan kalau tidak ada awan. Maka terkadang dikasihlah bentuk negatif. Tidak ada hujan, tidak ada awan, tidak ada hujan. Oleh karena itu hubungan kausalitas sejatinya tergolong ke dalam hukum-hukum wujud.
bukan ketiadaan. Jadi aslinya hukum wujud. Jadi kata-kata seperti tadi itu adalah sebetulnya masuk kategori hukum wujud. Ini hukum-hukum. Jadi yang dibicarakan wujud ada, yaitu yang pertama tadi adalah awan. Awan itu sesuatu yang ada. Kemudian hujan, hujan sesuatu yang ada. Ya, baru kemudian kita bertanya, apa hubungan awan dan hujan? Ya, maka dikatakan bahwa hujan itu bersumber dari awan. Karena hujan bersumber dari awan, maka tidak mungkin ada hujan kalau tidak ada awan. Jadi sebetulnya yang kita bicarakan itu sesuatu yang ada, sesuatu yang subsisten, sesuatu yang memiliki kesesuatuan, sesuatu yang memiliki thing atau thingness. Ya, kalau tidak memiliki thingness, tidak bisa kita menciptakan hubungan sebab akibat. Maka kata-kata tidak ada hujan, tidak ada awan, tidak ada hujan, itu hanyalah bentuk kinaya daripada bentuk positif. Kalau ada hujan, berarti ada awan. Seperti itu. Jadi ulangi lagi, oleh karena itu hubungan kausalitas sejatinya tergolong ke dalam hukum wujud. Jadi hukum-hukum keberadaan, bukan ketiadaan. Ya, jadi bukan ketiadaan. Dan penerapan hubungan kausalitas pada ketiadaan, jadi penerapan hubungan kausalitas pada ketiadaan, sebagaimana sebagian mengatakannya begitu, serupa dengan penerapan hukum-hukum proposisi afirmatif pada proposisi negatif. Jadi lain lagi itu penerapan hukum-hukum proposisi afirmatif. Kita ulangi bagi yang baru bergabung, proposisi itu pernyataan. Kalimat pernyataan positif, afirmatif, positif. Pada pernyataan negatif. Seperti tadi misalnya dikatakan bahwa kalau ada hujan, kalau ada awan, maka ada hujan. Kan baru dibikinlah proposisi negatifnya. Kalau tidak ada awan, berarti tidak ada hujan. Kan begitu. Jadi kata tidak ada di situ bukan berbicara tentang ketiadaan, berbicara tentang awan dan hujan. Ingat, awan adalah sesuatu, hujan adalah sesuatu. Gitu. Kalau tidak ada hujan, tidak ada banjir. Banjir itu adalah dari air hujan yang banyak. Jadi ini disebut dengan proposisi berpredikat negatif. Jadi namanya, kita ulangi lagi, ini adalah serupa dengan penerapan hukum-hukum proposisi afirmatif. Ya. Jadi kita sebut dengan penerapan hukum-hukum proposisi afirmatif pada proposisi negatif. Ya. Penerapan hukum-hukum proposisi afirmatif pada proposisi negatif. Jadi yang asli adalah proposisinya afirmatif, cuma dibikin negatif. Ya. Dengan demikian dikatakan proposisi berpredikat negatif, jadi proposisi yang berpredikat negatif dan proposisi berimplikasi negatif dan proposisi sejenisnya. Ya. Jadi yang seperti ini, jadi proposisi afirmatif ketika diterapkan pada proposisi negatif, ingat sederhana saja, yang namanya proposisi kalimat pernyataan. Kalau pernyataan afirmatif berarti tidak ada tidaknya. Kalau proposisinya negatif kan berarti ada kata tidak. Ya, gitu. Saya sehat itu kan afirmatif. Ya, saya tidak sehat itu negatif. Ya, jadi itu adalah tidaknya. Jadi kata-kata saya tidak sehat itu sebetulnya proposisi negatif dari pernyataan saya sakit, kan begitu. Saya sakit, nah itu proposisi afirmatif. Tapi dibuat dalam bentuk proposisi negatif dengan apa? Saya tidak sehat. Nah, kayak gitu. Jadi saya tidak sehat itu artinya proposisi afirmatif daripada saya sehat. Apa? Saya sakit. Seperti tadi, saya bodoh dalam hal itu. Berarti saya tidak tahu dalam hal itu. Jadi kata-kata saya bodoh itu afirmatif, dibikin negatif, saya tidak tahu. Jadi dengan demikian dikatakan proposisi berpredikat negatif. Jadi disebutlah proposisi berpredikat negatif gitu. Proposisi berpredikat negatif dan proposisi berimplikasi negatif. Ya, jadi aslinya adalah proposisinya positif tapi dikasih negatif seperti tadi. Dan proposisi sejenisnya. Jadi kita mudah-mudahan Bapak sekalian sudah bisa kita pahami bahwa sebetulnya ketiadaan itu tidak mungkin dibicarakan. Jadi pembicaraan dalam tidak ada meja, tidak ada, sebetulnya itu adalah bukan tidak ada yang dibicarakan di sana, dibicarakan adalah meja.
tidak ada meja, tidak ada rumah, itu yang bukan tidak ada yang dibicarakan. Pembicaranya di sana adalah rumah. Ya, jadi kita ulangi lagi. Kalau kita membuat apa namanya? Kalau kita membuat proposisi itu adalah pernyataan. Proposition ya bahasa Inggris. Kita bikin pernyataan, ya pernyataan tidak ada rumah, ya saya tidak ada rumah, tidak ada rumah, tidak ada rumah. Yang dibicarakan di sini sebetulnya ingat bukan tidak adanya dibicarakan, yang dibicarakan adalah rumahnya ini. Jadi yang dibicarakan di sini rumahnya bukan tidak adanya sebetulnya. Jadi yang kita bicarakan di sini sesuatu yang eksis, sesuatu yang hadir, yang ada yaitu rumah. Ya, bukan tidak adanya. Yang kita bicarakan rumah. Jadi subjek pembicaraan di sini bukan tidak ada, tapi rumah. Ulangi lagi. Subjek atau subjek pembicaraan di sini bukan tidak ada, tapi rumah. Kita bicara rumah. Ya, yang bersangkutan belum punya rumah, kita katakan tidak punya rumah, tidak ada rumah. Masih ikut pada orang tuanya, maka disebut dengan tidak ada rumah. Atau masih mengontrak kos, maka kita sebut dengan tidak ada rumah. Ya, begitulah seterusnya. Jadi misalnya, ya, tidak ada suami. Berarti yang kita bicarakan di sini apa? Yang kita bicarakan di sini adalah suami, bukan tidak ada sebetulnya. Yang kita bicarakan di sini suami, bukan tidak ada. Ulangi lagi, yang kita subjek pembicaranya adalah suami, bukan tidak ada. Ya begitulah seterusnya. Jadi semua pembicaraan yang ada kata tidak ada di depannya itu yang bicarakan sudah di belakangnya. Ya. Tidak ada makanan, berarti yang dibicarakan makanan. Ya. Jadi kalau kita katakan tidak ada makanan, ya tidak ada makanan. Nah, berarti yang kita bicarakan di sini adalah makanan ini, makanan yang kita bicarakan. Bukan tidak ada, tapi yang kita bicarakan makanan. Nah, jadi begitulah Bapak Ibu sekalian. Saya kira mudah-mudahan dimengerti karena kata tidak ada ini bersifat mutlak, tidak bisa dibicarakan. Jadi kata tidak ada di sini yang kita bicarakan rumah, suami, makanan dan seterusnya semua. Semua yang ada di belakang sini kita sebut dengan predikat-predikat di sini. Ini yang kita bicarakan dikasih negatif. Jadi disebutlah berpredikat negatif. Kamu gitu tadi. Berpredikat negatif. Karena dikasih kata tidak ya di depannya. Ya seperti tadi. Jadi disebut dengan berpredikat negatif ya. Ini berpredikat negatif. Jadi ini adalah nama lain daripada proposisi berpredikat negatif atau proposisi berimplikasi negatif. Sesungguhnya yang terjadi dalam proposisi-proposisi negatif tidak lain adalah penegasian, ingat, penegasian predikasi ataupun implikasi. Predikasi itu adalah bendanya, implikasi adalah akibatnya gitu. Jadi misalnya tadi hujan adalah implikasi daripada awan. Jadi yang kita bicarakan mempredikasikan awan pada hujan. Hujan adalah implikasinya gitu. Hujan adalah implikasi, predikasinya adalah awan. Jadi inilah jemaah sekalian berbahagia. Nah, mudah-mudahan dengan begitu kita bicarakan bahwa sebetulnya tidak ada ini mutlak. Ya, mutlak. Tidak bisa dikatakan bisa dibedakan, tidak bisa dikatakan bisa dibikin gradasinya, tidak ada gradasi ketiadaan, tidak ada apa tadi, tidak ada hubungan sebab akibat dan sebagainya. Salah satu hukum ketiadaan, ya, salah satu hukum ketiadaan adalah tidak ada perbedaan dan keragaman. Ya, jadi ulangi lagi, salah satu hukum ketiadaan adalah tidak ada perbedaan. Ya, jadi salah satu hukum ketiadaan adalah tidak adanya perbedaan. Tidak ada perbedaan, tidak ada keragaman. Ya. Jadi kalau misalnya ketiadaan itu punya perbedaan, kan berarti ada banyak ketiadaan. Kalau dia punya keragaman kan banyak, ya karena yang bisa dibedakan itu yang beragam. Jadi syarat perbedaan adalah keragaman. Tidak bisa kita membedakan sesuatu kalau tidak beragam.
Jadi syarat perbedaan adalah keragaman. Artinya minimal lebih dari satu, baru kita bisa bicarakan tentang perbedaan. Ya. Jadi hurufnya terlalu padat ya, tidak ada perbedaannya. Jadi syarat daripada perbedaan adalah keragaman. Minimal keragaman itu minimal 2, baru bisa kita bedakan. Makanya kan Tuhan tidak bisa dibedakan dengan apapun, karena cuma satu. Ya. Nah, jadi dengan demikian, keragaman menjadi syarat untuk terjadinya perbedaan. Nah, sedangkan kalau dia beragam, kan berarti lebih dari satu. Sedangkan ketiadaan bersifat mutlak. Hampa beneran, tidak ada, hampa murni. Ketiadaannya tidak ada. Dengan demikian bersifat mutlak. Maksudnya tidak ada perbedaannya, tidak ada keragamannya. Sehingga ketika ketiadaan itu tidak berlaku padanya keragaman, otomatis tidak terjadi perbedaan. Ketika tidak terjadi perbedaan, otomatis tidak ada sesuatu padanya. Tidak ada subsistensinya, tidak ada kesesuatuannya. Ya. Nah, ini Bapak sekalian perlu, karena nanti dari sini kita bawa kepada misalnya selain Tuhan, itu tidak ada. Jadi selain daripada Tuhan tidak ada. Karena kalau misalnya ada selain Tuhan, dari mana munculnya dia? Berarti dia Tuhan juga. Kalau dikatakan dia diadakan Tuhan, ya berarti hakikatnya tidak ada. Yang ada yang mengadakannya, kan begitu. Ya. Karena jemaat sekalian kita sudah belajar sebelumnya hukum sebab akibat. Ya. Kita melihat akibat sesuatu. Akibat berarti kan efek. Ya. Ternyata dia adalah tidak hadir dari sini, tapi ada sebabnya. Kita lihat ada sebabnya. Kita tarik ke atas sini. Ternyata ada sebabnya di sini. Ya. Ternyata ada sebabnya. Kalau kita lihat ini akibat ada sebabnya, berarti akibat ini hakikatnya tidak memiliki sesuatu, kita coret. Kenapa? Karena kalau tidak ada sebabnya tidak bisa ada akibatnya. Karena akibat ini turunan dari sebab. Tidak mungkin ada ini kalau tidak ada sebabnya. Begitu. Nah, adakah sebab yang tidak punya sebab lagi? Ada, cuma satu, yaitu Tuhan. Wujud. Selain daripada yang lain, sebab yang juga tadinya merupakan akibat. Jadi sebab di sini tadinya adalah akibat di sini. Ya, dia juga akibat di sini. Nah, akibat di sini. Kalau jadi sebab, begitulah seterusnya ke atas. Ya. Sebab. Nah, nanti harus berhenti pada sebab yang tidak tersebabkan lagi. Karena selama masih ada sebabnya lagi, ya berarti dia bukan sebab tertinggi, dan karenanya berarti dia akibat juga. Berarti ada di atasnya, ada pendahuluannya juga. Nah, makanya karena dia kalau wujud itu adalah sebab tertinggi, kalau wujud sebab tertinggi kan berarti tidak ada ini. Ya. Nah, ketika wujud tertinggi dan tidak ada, berarti ini yang pertama dan satu-satunya. Maka disebutlah dengan wal awwal wal akhir. Kenapa? Apakah ini akhir? Kan ini tidak ada. Kalau kita katakan ini akhir, kan berarti dia ada juga. Ini kan tidak ada, cuma akibat. Akibat berarti tergantung sebab. Makanya sebab inilah, sebab tunggal inilah sudah dengan wal awwalu wal akhiru. Dia awal, dia akhir. Kita menyaksikan ini. Tidak menyaksikan ini, tapi kita tahu ini adalah akibat daripada ini. Ya tetap aja hakikatnya yang zahir adalah ini. Walaupun kita menyaksikan ini. Kita melihat akibat, tetapi hakikatnya kita lihat adalah sebab. Karena tidak ada akibat kalau tidak sebab. Huwa zahir. Ya. Berarti kalau dikatakan ini zahir, yang hakikat yang zahir ini. Jadi inilah yang zahir sebetulnya, karena tidak mungkin zahir ini kalau tidak dizahirkan oleh ini. Ya. Kemudian kita merasakan sesuatu dalam diri kita, benak namanya, batin. Nah, kalau ini kita bersifat batin, berarti ini yang batin. Karena ini akibat. Maka yang satu inilah, yang berpredikat al-awwalu, al-akhiru, al-zahiru, al-batinu. Coba lihat Al-Quran. Kan masuk akal semuanya. Kan sesuai dengan akal pikiran kita. Wal-awwalu, wal-akhiru, wal-zahiru, wal-batinu. Wal-batinu. Dia yang awal, dia yang akhir, dia yang zahir, dia yang batin. Ya, jadi itulah sebab tertinggi. Ya, semua yang lain adalah akibat daripada sebab. Nah, jadi kita lagi-lagi di sini tadi. Salah satu hukum ketiadaan adalah tidak ada perbedaan dan tidak ada keragaman di dalam ketiadaan. Jadi tidak ada perbedaan dan tidak ada keragaman di dalam ketiadaan. Ya.
Sehingga dapat dikatakan bahwa ketiadaan yang satu berbeda dengan ketiadaan yang lain. Jadi ketiadaan yang satu berbeda dengan ketiadaan yang lain. Tidak bisa dibedakan seperti itu. Sebagaimana perbedaan-perbedaan terjadi pada wujud. Ya, tidak mungkin terjadi. Jadi kalau kita katakan tidak ada ini, tidak ada itu, yang kita bicarakan bukan tidak adanya, tetapi wujudnya. Kursinya beda dengan meja, meja beda dengan bangku, dan seterusnya. Tidak ada perbedaan dalam ketiadaan. Jadi ulangi, tidak ada perbedaan dalam ketiadaan. Ya. Tidak ada perbedaan dalam ketiadaan. Ya. Karena perbedaan adalah cabang dari keberadaan dan kenyataan. Jadi perbedaan itu adalah cabang ataukah derivasi turunan dari keberadaan dan kenyataan. Artinya hanya sesuatu yang ada, hanya sesuatu yang nyatalah yang bisa beragam. Ya, karena bisa beragam bisa dibedakan seperti itu. Jadi misalnya bangku, kita bikin bangku 3, nah berbeda satu dengan yang lain. Karena bangku itu bisa kita lihat, bisa kita sentuh, kita sebut dengan nyata, ada. Ya, jadi keberadaan dan kenyataan. Jadi yang disebut dengan perbedaan adalah cabang atau turunan dari keberadaan dan kenyataan. A dan B dikatakan berbeda satu sama lain. Jika keduanya memiliki keberadaan. Jadi kalau ada A, ada B, baru kita katakan A beda dengan B. A itu adalah kuat, B itu adalah lemah. A itu adalah kaya, B itu miskin. Seperti itu. Jadi harus ada dulu keduanya. Jadi harus memiliki keberadaan dulu, harus memiliki kenyataan dulu. Baru kita bisa membedakannya. Karena kita harus memiliki kenyataan atau keberadaan dulu, baru bisa dibedakan. Dengan demikian, kalau tidak memiliki kenyataan dan keberadaan, tidak bisa dibedakan, tidak bisa juga dibuat beragam seperti tadi di sini. Ya, saya kira sekarang mudah-mudahan bisa dipahami ya di pernyataan-pernyataan ini. Di sisi lain, tidak ada adalah lawan dari wujud. Ya, jadi ingat, di sisi lain tidak ada atau tiada adalah lawan daripada wujud. Ya. Wujud artinya ada, dan wujud adalah realitas. Kenyataan hakiki itu sendiri. Makanya yang disebut dengan wujud itu jelas, terang benderang, tidak perlu diterangkan. Jadi yang namanya wujud, ya, seperti pembahasan kita sebelumnya, namanya adalah ada. Kalau bahasa Melayu ada. Kalau bahasa Inggris existence, dia adalah existence, eksistensi. Jadi wujud atau ada atau eksistensi, ya. Ini adalah jelas, nyata. Karena kalau tidak nyata, tidak jelas, ya bukan wujud namanya. Karena dia jelas nyata, maka disebut dengan self-proven. Terbukti dengan sendirinya. Jadi dia self-proven. Terbukti dengan sendirinya. Ya, terbukti dengan sendirinya artinya badihi dalam bahasa Arab. Ya, badihi. Jadi bersifat badihi. Ya. Bersifat badihi. Badihi itu tidak perlu dibuktikan, ada dengan sendirinya. Terbukti dengan sendirinya, badihi. Self-proven tadi, terbukti dengan sendirinya. Yang bisa dibuktikan itu yang bersifat iktisabi. Jadi lawannya badihi namanya iktisabi. Ya, jadi namanya di sini ada iktisabi. Ya. Di sini namanya ada iktisabi. Iktisabi. Ya, iktisabi. Ini adalah berlawanan. Ini adalah lawan. Jadi kalau iktisabi harus dibuktikan. Ya, iktisab. Iktisab itu harus diperbuat. Iktisab dari kata iktasaba yaktasibu. Dalam Al-Quran dikatakan alaiha maktasabat alaiha maktasabat. Kewajibannya lah memikul perbuatan buruknya, iktasabat. Ya. Alaihi maktasabat. Kewajibannya lah menanggung perbuatan buruknya. Ya. Nah, jadi Mas Keser bagi itu iktisab itu adalah sesuatu yang harus diusahakan lah. Jadi namanya iktisab itu usaha. Sedangkan kalau badihi tidak diusahakan. Ya, jadi itu menunjukkan bahwa ada dengan sendirinya. Tidak perlu dibuktikan. Seperti Bapak lihat tulisan ini. Ya, tulisan badihi di sini.
Walaupun kita berada di tempat yang berbeda karena menggunakan alat yang sama, Zoom, kita lihat ini ada tulisan badihi. Nah ini kan tidak perlu dibuktikan, tidak perlu Bapak yang bertanya, coba buktikan Pak Ustadz bahwa itu badihi tulisannya ada. Nggak perlu. Karena kehadirannya nyatanya di sini menjadi bukti dengan sendirinya bahwa ini ada tulisan badihi di sini. Ada tulisan iktisabi di sini, jadi tidak perlu dibuktikan lagi. Jadi sesuatu yang sifatnya wujud nyata ya nggak perlu dibuktikan gitu. Namanya self proven atau kabadihi. Jadi di sisi lain tidak ada atau ketiadaan adalah lawan daripada wujud. Ya sebetulnya bukan lawan daripada wujud sebetulnya. Istilah saja lagi-lagi pikiran. Karena kalau ada lawan kan berarti ada. Contohnya saya kalau ada lawan seperti ini. Jadi kalau ada namanya lawan itu kan kita bikinkan seperti ini tadi, kali, X, aks. Jadi kalau misalnya kita sesuatu di sini, punya sesuatu di sini, kan baru dilawankan ini. Ya, lawan. Kalau dilawankan kan berarti di sini ada, di sini ada. Begitu. Jadi kalau dikatakan bahwa tiada adalah lawan daripada ada, berarti tidak ada itu eksis. Ya, padahal dia kan tidak ada kehampaan. Jadi dengan demikian tidak bisa dilawankan dengan ada sebetulnya. Karena begitu dilawankan berarti dia ada. Yang bisa dilawankan itu sesuatu yang ada. Ya. Contohnya misalnya sepak bola Prancis dilawankan dengan Brasil. Nah, itu cocok tuh. Ya, kenapa? Karena Brasil sepak bolanya ada, Prancis juga ada, dilawankan nanti di Piala Dunia dan seterusnya. Jadi yang bisa dilawankan itu adalah ada. Jadi dikatakan di sini tiada adalah lawan dari wujud. Ya, jadi ini sebetulnya adalah lagi-lagi istilah ini disebut majasi tadi. Karena kalau tiada tidak ada dilawankan dengan wujud. Dan kita sudah terangkan ini pada halaman-halaman sebelumnya. Dan wujud realitas. Jadi yang namanya wujud adalah realitas, ya. Dan kenyataan hakiki itu sendiri, ya. Jadi wujud adalah realitas. Realitas itu kenyataan. Kenyataan hakiki, kenyataan yang benar-benar nyata itu sendiri. Dengan demikian, tiada adalah kehampaan murni dan bukan kesesuatuan. Karena tiada adalah kehampaan murni dan kesesuatuan, hakikatnya tidak bisa dilawankan sebetulnya. Ya, tidak bisa dilawankan di sini. Ya, apa sebabnya? Ya, dia tidak ada. Ketiadaan adalah kehampaan murni dan bukan kesesuatuan. Ya, jadi tiada adalah kehampaan murni dan bukan kesesuatuan. Hampa murni namanya hampa ya, tidak ada. Kalau membayangkan ruang kosong berarti ada. Ruang kosong itu kan ada, ruang, cuma kosong, tidak ada isinya. Membayangkan ruang kosong. Jadi makanya karena kehampaan itu tidak ada, tidak bisa dibayangkan juga. Karena ketiadaan itu hampa ya. Karena ya ketiadaan itu adalah hampa, ya, maka tidak bisa dibayangkan juga. Ya. Karena kalau dibayangkan berarti sesuatu ada. Jadi pokoknya hampa ini, ketiadaan ini benar-benar hanya istilah saja yang kita ciptakan, diciptakan akal pikiran kita. Jadi ketiadaan itu adalah sesuatu yang hampa. Karena hampa ya tidak bisa dibayangkan. Kalau bisa dibayangkan kan ada. Coba Bapak sekalian, bisa nggak membayangkan sesuatu yang tidak ada? Itu tidak mungkin. Yang kita bisa bayangkan itu sesuatu yang tidak ada. Membayangkan tiba-tiba muncul harimau. Karena harimau ada. Membayangkan kita sendiri di rumah tiba-tiba muncul misalnya jin, setan. Karena memang ada namanya jin. Membayangkan tiba-tiba muncul misalnya naga. Ya memang naga ada. Membayangkan tiba-tiba muncul misalnya pocong, orang meninggal. Memang orang meninggal ada. Tapi coba membayangkan sesuatu yang tidak ada. Ya. Maka tidak mungkin bisa dibayangkan. Jadi karena ketiadaan itu adalah bersifat hampa murni, bersifat kosong mutlak, maka tidak bisa dibayangkan sama sekali. Ya, tidak terbayangkan oleh pikiran kita. Maka istilah-istilah itu hanya dibuat oleh pikiran kita supaya kita bisa memahami makna ketiadaan tersebut. Bahwa ketiadaan itu kehampaan. Sehingga kalau kita nanti mengatakan bahwa
selain daripada Tuhan tidak ada. Nah, kita mengerti. Jadi kalau kita sudah bikin pernyataan, kalau kita sudah bikin proposisi, ya proposisi, ya proposisi selain Tuhan adalah tidak ada. Selain Tuhan adalah tidak ada. Ataukah tidak usah pakai adalah, karena pakai adalah ada lagi kan. Selain Tuhan tidak ada. Atau ketiadaan. Ya. Selain Tuhan tidak ada, berarti tidak ada. Bisa bicarakannya tidak ada. Ya. Jadi ketika tidak ada selain Tuhan, berarti apa artinya? Ya, yang ada hanya Tuhan. Selain Tuhan tidak ada, yang ada hanya Tuhan. Berarti Tuhan ini berkuasa mutlak. Tidak ada ruang bagi ketiadaan, karena kalau ada ruang berarti dia ada juga. Jadi dengan demikian yang bisa dibayangkan oleh pikiran kita hanya satu, Tuhan. Selain daripada Tuhan, ya tidak ada. Membayangkan bumi tidak ada. Membayangkan rembulan tidak ada. Membayangkan bintang tidak ada. Membayangkan semua tidak ada. Oh, kenapa bisa muncul nyata kelihatannya? Ya karena dia dibuat nyata oleh Tuhan. Dia dibuat ada, diadakan. Namanya mewujud, diwujudkan oleh Tuhan. Ya. Nah sekarang kalau tadinya dia tidak ada, terus sudah muncul. Dari mana dia itu? Ya caranya Tuhan memperlihatkan dirinya. Caranya Tuhan memperlihatkan dirinya. Karena dirinya Tuhan secara hakiki tidak bisa dilihat. Maka dia ciptakan sesuatu supaya kita bisa melihatnya. Ya, jadi ingat, zatnya Tuhan. Ya. Jadi zatnya Tuhan. Zat Tuhan ya. Jadi kita sebut zat Tuhan di sini. Zat Tuhan. Zat Tuhan itu tak terjangkau ya. Tak terjangkau oleh indera dan akal. Terjangkau oleh indera dan akal. Lalu bagaimana cara kita bisa mengetahui dia? Maka dia ciptakan ciptaan. Jadi gitu. Jadi segala sesuatu yang disebut ciptaan, rembulan sebagainya, caranya Tuhan memperlihatkan dirinya di depan indera dan akal pikiran kita. Gitu. Makanya itu dengan penampakan tajalli Tuhan. Ya, karena selain Tuhan tidak ada. Berarti yang tidak ada, tidak ada. Berarti membayangkan bulan punya hakikat, salah. Membayangkan langit punya hakikat, salah. Membayangkan matahari punya hakikat, enggak, salah semuanya. Ingat, yang namanya hakikat berarti tidak punya keaslian. Tadi kita katakan, air tidak punya hakikat. Buktinya mana? Kalau airnya kita simpan di tempat yang panas, maka kemudian hilang, menguap. Jadi tidak ada air sebetulnya, tidak punya hakikat. Yang namanya hakikat itu tetap ada. Dan itu bukan hanya air, semuanya bersifat selain Tuhan, hakikatnya tidak punya hakikat kecuali Allah. Jadi hakikatnya, jadi kalau kita membayangkan semuanya ini, semua yang ada ini, ya seperti ini, kita bayangkan semuanya seperti ini, kita berlapis-lapis seperti ini, ya semuanya begitu, ya. Maka kemudian di dalam kita ambil satu, ya ini. Intisarinya di sini nih. Nah, inilah di dalam sini. Nah, sekarang di sini diliputi oleh mistik. Kenapa? Karena kita ada di luar sini. Ya, kita ada di luar sini nih. Ya. Wilayah kita di luar sini, Bapak sekalian. Paling di luar di sini wilayah kita. Nah, bagaimana cara melihat ini? Kan terhijab ini oleh ciptaan-ciptaan yang lebih halus ini. Nah, maka caranya kita melihat ini, maka Tuhan menciptakan ini keluar. Jadi ibaratnya ini adalah batu, ini begitu kita jatuhkan di air, terjadilah gelombang sampai muncul keluar. Supaya apa? Supaya kita menelusuri kembali, oh ternyata pusatnya batu di sini. Oh ternyata semuanya ini berasal dari sini. Gitu. Jadi walaupun ini tidak kelihatan karena terlindungi oleh lingkaran-lingkaran ini, maka kemudian kita bisa mengetahui melalui ini, oh ternyata semuanya ini punya hakikat di sini.
Ini tidak punya hakikat, berarti kita bisa hilangkan, gitu. Ini di luar tidak punya hakikat, berarti bisa kita coret. Yang ini juga tidak punya hakikat, berarti kita coret. Ya. Ini jelmaan dari sini. Begitu kita hilangkan ini jelmaan, dari sini dia muncul sini. Tapi ini juga adalah tidak punya hakikat, jadi hanya jelmaan dari sini, jadi kita bisa coret juga ini. Dari mana menjelma ini? Dari sini, kira-kira gitulah. Dari mana menjelma ini? Dari sini. Dari mana menjelma? Dari dalam sini. Di dalam sini nggak bisa dicoret lagi karena dia hakikat segala sesuatu. Jadi begitulah seterusnya. Maka ini dengan yang kita sebut dalam irfan dengan istilah sirrul asrar, rahasia dari segala rahasia. Gaibul guyub, gaibnya segala yang gaib. Ya. La ilaha illallah. La ma'buda illallah. La mahbuba illallah. La maujuda illallah. La haula wa la quwwata illa billah. La ilma lana illa ma'allamtana. Hanya dia saja yang ada. Jadi begitulah pembahasan tentang ketiadaan. Walhasil, 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 perbedaan memiliki dua syarat. Jadi walhasil itu menjadi bahasa Melayu hasil. Dari bahasa Arab hasal itu usaha. Walhasil, jadi kita katakan kesimpulannya. Walhasil itu kesimpulannya. Perbedaan memiliki dua syarat. Perbedaan memiliki dua syarat. Jadi perbedaan ini memiliki dua syarat. Ya, ini perbedaan memiliki dua syarat. Ya. Kita tekankan pada kata dua syarat. Ya. Yang pertama adalah keberadaan. Ya. Syarat pertama adalah keberadaan. Keberadaan. Syarat yang kedua adalah keragaman. Perbedaan itu memiliki dua syarat. Keberadaan dan kemudian keragaman. Ya. Jadi coba sekalian, tidak mungkin ada perbedaan kalau tidak ada keberadaan dan keragaman. Jadi dengan demikian, kenapa kita disuruh menghormati keragaman? Ya karena keragaman dan perbedaan adalah ciptaan Tuhan. Kan yang Tuhan saja yang tidak beragam. Tuhan itu ada tapi tidak beragam. Karena tidak beragam, ya tidak bisa berbeda. Gitu. Jadi tidak bisa berbeda. Kenapa? Karena tidak beragam. Syarat perbedaan adalah beragam. Untuk membedakan sesuatu harus ada dan beragam. Sedangkan Tuhan ada tapi tidak beragam. Dan karena tidak bisa berbeda. Jadi harus syarat Tuhan ada tapi tidak beragam. Makanya tidak bisa dibedakan mana Tuhan A, Tuhan B. Kenapa? Cuma satu. Jadi syarat memiliki perbedaan, keberadaan, dan keragaman. Selain daripada Tuhan, ada yang diadakan oleh Yang Maha Ada, dan dia beragam karena selalu lebih dari satu. Nabi saja lebih dari satu. Jadi beragam. Dengan demikian, jemaah sekalian berbahagia, kita harus menghormati keberagaman. Kita harus menghormati keberagaman. Tidak boleh mencelah keberagaman, tidak boleh juga merendahkan keberagaman, tidak boleh juga menista keberagaman. Kita adalah bagian tak terpisahkan daripada keberagaman. Dan karenanya, agama yang benar adalah agama yang menerima, memuliakan, dan menghormati keberagaman. Karena keberagaman itu adalah merupakan cermin daripada yang membuatnya beragam. Jadi cermin daripada yang membuatnya beragam. Yang tidak beragam tadi cuma satu di dalamnya. Semua di luar ini adalah beragam. Yang tidak beragam cuma di sini. Makanya karena semuanya bermula dari sini, dalam ilmu irfan ini disebut dengan al-wahda fi ainil katra wal kasra fi ainil wahda. Semua yang banyak ini adalah hakikat daripada yang satu, dan hakikat yang satu inilah, pada hakikat yang satu tertampung semua yang banyak. Jadi al-wahda di dalam yang satu itulah tersimpannya seluruh rahasia keberagaman fi ainil kasra, dan di dalam yang kasra yang banyak yang beragam inilah tersimpan rahasia-rahasia daripada yang satu. Karena untuk mengetahui yang satu kita lihat yang beragam. Ya, seperti itulah. Jadi perbedaan memiliki dua syarat, yaitu keberadaan dan keragaman. Mungkin ada yang beranggapan
bahwa sebagaimana di dalam wujud terdapat perbedaan, misalnya dikatakan wujud buku berbeda dengan wujud pena, wujud putih berbeda dengan wujud hitam. Maka begitu pula dalam ketiadaan. Perlu sebelum kita lanjutkan, Bapak sekalian ya, yang kita katakan di sini wujud buku berbeda dengan wujud pena dan wujud putih berbeda dengan wujud hitam, itu wujud yang dimaksud di sini adalah wujud mungkin ya, karena wujud mutlak itu tidak memiliki tadi keberagaman, dia cuma satu tunggal. Jadi wujud yang dimaksud di sini adalah maujud, ya, wujud putih itu adalah maujud, bukan wujud sebetulnya, tapi maujud yang dalam bahasa filsafat karena disebut dengan wujud mungkin ataukah mumkinul wujud, ya, bukan wajibul wujud, bukan wujud mutlak, bukan wujud wajib. Ya, karena kalau wujud mutlak ya tidak bisa dibeda-bedakan. Cuma memang benar kita lihat di depan kita, pen itu nyata, pulpen itu nyata, putih itu nyata, hitam itu nyata, jadi ada. Maka kemudian kita katakan nyata, tetapi sedangkan dia tidak punya eksistensi sendiri, berarti namanya diwujudkan. Diwujudkan itu nama wujud. Nah, jadi jemaah sekalian, tidak bisa dibeda-bedakan ketiadaan. Karena tidak seperti itu, maka begitu pula dalam ketiadaan, misalnya dikatakan tidak ada buku berbeda dengan tiada pena. Itu sebetulnya tidak seperti itu. Tiada putih berbeda dengan tiada hitam. Itu hanyalah merupakan bahasa negasi terhadap afirmasi daripada pulpen, hitam, dan putih. Jadi yang kita bicarakan sebetulnya bukan tiadanya, tadi kita sudah terangkan. Yang kita bicarakan itu adalah bukunya. Yang kita bicarakan ini bukunya. Yang kita bicarakan di sini penanya. Yang kita bicarakan di sini adalah warna putihnya. Yang kita bicarakan di sini adalah hitamnya dan bukan tiadanya. Ulangi lagi, bukan tiadanya. Karena tiada tidak memiliki perbedaan. Yang berbeda buku dengan pena. Iya, buku nyata, pena juga nyata. Makanya karena dia nyata, dia bisa dibedakan. Buku adalah tempat menulis, pena alat untuk menulis. Ya. Putih itu adalah cerah, hitam itu adalah gelap. Seperti itu. Jadi yang kita bicarakan sebetulnya putihnya dan hitamnya, buku dan penanya, bukan ketiadaannya. Jadi kata tiada di sini adalah negasi yang kita berikan kepada buku ataukah predikasi negatif ya atau implikasi negatif terhadap buku dan pena, terhadap putih dan hitam. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini sampai disitulah kurang lebih dulu pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Hari ini adalah tanggal 15/11 ya, 22. Kalau ada yang bertanya dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Dalam konteks tauhid tertinggi Ustaz, maka hubung kait ni dengan penceritaan Allah tu sendiri dimulai dengan lam nafi tadi, la ilaha, kemudian ditekankan illallah, dihidupkan balik setelah dimusnahkan semua selain daripada dia. Beri pencerahan bab ni Ustaz. Barakallahu fiik. Baik, terima kasih banyak. Jadi cuma sekalian berbahagia untuk sampai ke sini, ke tengah-tengah ini. Ya. Ulangi lagi, untuk sampai ke tengah-tengah sini, kita harus meniadakan semuanya ini. Kalau kita katakan ini ada, kita tidak bisa tembus masuk. Karena yang namanya ada itu kan mutlak. Ya. Supaya kita bisa tembus masuk ke sini, ya. Ini supaya kita bisa tembus masuk, ya ini harus ditiadakan. Ya, kita coret. Ya, kita coret. Kita harus coret ini. Baru kita bisa tembus masuk ke sini. Ya. Begitu kita tembus masuk ke sini, kita dihalangi lagi oleh ini. Namun harus kita coret ini. Ya. Kita coret ini. Nah, ini kita dihalangi lagi oleh ini. Maka kita coret lagi ini. Ya, kita mau masuk, dihalangi lagi oleh ini. Kamu gitu. Ini sudah tingkat 3. Maka tugas berikutnya adalah kita coret lagi ini. Ya. Kita mau masuk lagi ke sini. Kita masuk lagi ke sini, dihalangi lagi oleh ini nih, penghalangnya nih. Ya. Kita dihalangi lagi oleh ini. Begitulah seterusnya. Maka kita coret. Pencoretan ini kita disebut dengan negasi tadi yang dikatakan Pak Nur. Jadi menegasikan. Kita harus negation, menegasikan ini semuanya. Menegasikan ini disebut dengan la ilaha. La ilaha. Jadi semua penafian ini adalah la ilaha. Ini semuanya adalah la ilaha. Ini adalah la ilaha.
tidak ada ilah. Tidak ada la ilah, tidak ada ilah. Tapi kalau kita tidak kasih ilah berarti semuanya tidak ada. Nanti di bawah ini dinegasikan juga. Jadi nanti di sini juga kita negasikan juga, ini tidak mungkin. Kalau kita negasikan ini juga berarti kita bicara apa? Kehampaan mutlak. Kita negasikan ini, negation juga. Yang ada apa? Ketiadaan mutlak, kehampaan. Berarti ini namanya absurditas. Nah, maka supaya tidak absurditas, tidak omong kosong, kira-kira kita bahasa Melayunya. Kalau tidak omong kosong, ya harus ada yang tersisa. Yang tersisa itu adalah awal dari segala yang awal, akhir dari segala yang akhir, zahir dari segala yang zahir, batin dari segala yang zahir. Maka la ilaha illa. Maka dikasih kata illa di sini, illa. Ya. Jadi la ilaha illa. Illa apa? Nah, ketemulah yang di dalam sini. Illallah ini ya. Illallah. Ketemu yang di sini. La ilaha illallah. Nah, jadi jemaah sekalian, apa yang disebut dengan la ilaha itu adalah sebetulnya adalah menghancurkan, membinasakan, memfanakan. Ini disebut dengan kulluman alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ya baqa, tersisalah. Jadi kulluman alaiha fan, semuanya harus kita negasikan. Semuanya harus kita tolak, semuanya harus dila ilahakan. Illa kecuali yang satu ini, ya baqa wajhu rabbika Zul Jalali wal Ikram. Dialah Zul Jalali wal Ikram. Dia yang paling tinggi. Karena dari sanalah bermulanya segala sesuatu. Maka hakikat segala sesuatu ada di sini. Dan segala sesuatu selain dia adalah tiada. Yaitu la ilaha. Tidak ada ilah. Nah, jadi saya kira begitu Pak Ustaz Serbagja. Jadi inilah hakikat tauhid. Inilah hakikat beragama sebetulnya. Jadi saudara-saudara kita, mohon maaf, saudara-saudara kita di agama Buddha, yang ada adalah la ilaha. Semuanya tidak ada. Hampa, nirwana. Dalam kehampaan itulah mereka merasakan kebahagiaan. Kalau kita tidak, bukan kehampaan yang ada. Kehampaan itu kehampaan itu ya, tetapi ada satu yang tersisa. La ilah itu adalah hampaan, tapi ilah ada ilahnya. Jadi saudara-saudara kita di sana berbicara tentang la ilaha, tidak ada apapun kecuali daripada kehampaan. Jadi kehampaan yang disisakan, dalam kehampaan itulah terletak kebahagiaan. Namanya nirwana. Nirwana artinya tidak ada apapun. Kalau kita la ilaha illallah, tidak ada ilah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Ada lagi yang lain? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Ya, syukran Ustaz. Masya Allah, luar biasa. Masih terkait dengan la ilaha illallah. Mungkin saya dari segi lugah dulu, bahasa dulu Ustaz. Ilaha dengan Allah itu kan sebenarnya satu asal kata ya Ustaz ya. Ilaha ini dalam bentuk nakirah, sementara Allah itu sudah dalam bentuk ma'rifah. Nah di sini sebenarnya perbedaannya Ustaz, menurut saya ya, tolong saya diluruskan kalau saya keliru Ustaz. Ilah ini itu belum jelas, karena ilah ini kan kalau dalam bentuk nakirah itu kan sesuatu yang belum jelas, umum sifatnya gitu. Siapa belum pasti gitu. Nah ketika kita sudah bicara Allah, la ilaha illa Allah gitu. Artinya sudah ma'rifah, sudah jelas ini barang ini. Sudah jelas. Yang sudah dima'rifakan gitu. Nah, sudah betul menurut saya ketika kita meniadakan yang tidak jelas ini kan tidak eksis menurut saya. Ilah-ilah ini. Yang ma'rifah ini yang eksis menurut saya. Mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, bagus jadi. Jadi jemaah sekalian berbahagia, mari kita lihat kata ilah di sini ya. Kita tulis kata ilah di sini. Ilahun. Dan di sini adalah Allah. Ini adalah ilah juga sebetulnya. Ilahun juga. Tambah dengan ma'rifah dikatakan Ustaz Wahid. Jadi tadi ini sudah ma'rifah itu Pak dikasih alif lam ma'rifah namanya. Jadi alif lam ma'rifah ini. Tambah. Nah, pertanyaannya kenapa Allah itu ilah juga? Nah, masalahnya di situ. Dan ini juga ilah juga. Ini tanda tanya, kenapa Allah itu adalah ilah yang dikasih alif lam ma'rifah? Nah, ini menjadi rahasia yang sangat penting kita ketahui. Jadi kata Allah kan dari sini. Allah itu adalah ilah yang dikasih alif lam ma'rifah. Menjadi Allah dengan menghilangkan alifnya di sini, karena ini adalah hamzah wasal, bisa dihilangkan jadi Allah. Begitu disalahkan hamzah wasalnya jadi Allah ini tulisannya.
Jadi kenapa Allah itu adalah ilah yang dikasih alif lam ma'rifah? Ya. Dan kenapa itu ilah adalah Allah yang dihilangkan alif lam ma'rifahnya? Jadi ulangi lagi. Kenapa Allah itu adalah ilah yang dikasih alif lam ma'rifah? Atau dibalik, kenapa Allah itu dijadikan ilah dengan menghilangkan alif lam ma'rifahnya? Ya, dijadikan nakirah. Nah, ini menarik juga sekalian. Karena sebetulnya tadi ada relasi yang sangat positif antara Allah dengan ilah. Semua yang kita sebut dengan ilah adalah cermin daripada dia. Kan tadi semuanya ciptaan Tuhan, semuanya adalah dari dia. Ini tadi. Semua yang ada di sini adalah dari dia, yang di dalam sini tadinya. Semua yang ada di luar ini adalah dia. Jadi semua yang di luar ini sebetulnya adalah manifestasi daripada Allah. Cuma hakikatnya ada di sini. Karena hakikatnya ada di sini, begitu keluar di sini, dia harus menanggalkan alif lam ma'rifahnya. Maka di luar ini adalah ilah-ilah semuanya. Karena ilah-ilah tidak ada alif lam ma'rifahnya, hakikatnya tidak ada. Karena yang ada itu adalah yang ada alif lam ma'rifahnya. Karena yang disebut dengan ilah tidak ada alif lam ma'rifahnya kan nakira namanya, dikira-kira saja. Namanya dikira-kira, hakikatnya tidak ada. Itu namanya apa namanya? Relatif. Sesuatu yang dikira-kira itu relatif. Segala sesuatu ini adalah relatif kecuali yang absolut. Absolutely kalau ini relatively. Karena ini adalah relatif, dia nakira. Karena ini adalah absolut, ma'rifah. Jadi Allah ini adalah cermin daripada ilah, sebagaimana ilah cermin daripada Allah. Dalam bahasa tadi Arab dikatakan bahwa fil wahda al wahda fi ainil kasrah. Yang kasrah ini ilah. Jadi ilah inilah yang menjadi kasrah, menjadi banyak, menjadi beragam. Ya. Jadi ini menjadi banyak. Alihah bentuk jamaknya alihah. Ilah menjadi alihah. Jadi di dalam yang tunggal fil wahda al wahda fi ainil kasrah wal kasrah fi ainil wahda. Itulah sebabnya Allah adalah ilah yang dikasih alif lam ma'rifah dan ilah adalah Allah yang dihilangkan alif lam ma'rifahnya. Karena ini semuanya adalah merupakan cermin, tajalli daripada dia. Seperti itu. Ada lagi yang lain? Syukran Ustaz, syukran. Ya, Pak. Kalau tidak ada, berarti kita akhiri sampai di sini. Ini ada Ustaz dari ada. Oh, dari Pak Burhan. Ada di chat. Jemaah sekalian, mari kita lihat ke Pak Burhan. Kita dan alam ini berasal dari ketiadaan. Ya. Kita dalam alam ini bukan berasal dari ketiadaan, kita berasal dari keadaan. Ada. Kita ini ketiadaan sebetulnya. Yang kita berasal dari yang ada. Cuma tadinya tidak ada. Ya tidak ada itu berasal dari yang ada. Karena ketiadaan tidak bisa menjadi sumber sesuatu karena dia kehampaan mutlak. Jadi kalimat yang benar, kita ini dan alam ini adalah berasal dari yang ada. Yang wujud, nah benar ini hanyalah dia. Kita ini berasal dari yang ada, yang wujud. Ya, yang hanyalah dia. Maksudnya kita ini tadinya tidak ada, benar. Jadi kita ini tadinya tidak ada. Bukan berasal dari tiada. Karena tidak bisa sesuatu yang tiada menjadi sumber atas sesuatu yang ada. Gitu. Jadi alam ini berasal dari tidak ada, maksudnya tidak ada tadinya. Berasal dari yang ada, lalu kemudian yang ada hanyalah satu-satunya dia, wujud. Dalam satu nampak banyak, betul sekali. Dan dalam banyak nampak satu, betul. Itu tadi bahasa Arabnya, al-wahda fi ainil kathra. Di dalam yang satu itu sebetulnya tersimpan rahasia seluruh yang banyak. Begitu juga fil al-kasra fi ainil wahda. Yang banyak itu tersimpan juga sebetulnya tanda-tanda keberadaan yang satu. Dalam Al-Quran disebut dengan ayat-ayat. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Ada ayat bagi orang-orang yang disebut dengan ulul albab. Jadi yang wujud yang ada di alam ini dan juga pada diri sendiri hanyalah penampakan, betul sekali, penampakan dia semata, betul. Ya, makanya tadi semua selain daripada dia ilah-ilah namanya. Ilah-ilah dan tidak boleh disembah karena ilah-ilah ini adalah relatif, dia hanya penampakan daripada ilah yang punya alif lam ma'rifah yaitu Allah. Tiap sesuatu yang bergerak itu adalah kehampaan, betul, karena akan pupus kapan-kapan saja, betul. Anytime.
penampakan akan setiap sesuatu itu hanyalah bayangan semata. Betul juga, sudah benar. Karena semuanya itu berasal dari ketiadaan. Maksudnya pernah tidak ada. Semuanya itu pernah tidak ada, bukan berasal dari ketiadaan. Berasal dari Dia yang ada. Dan ketiadaan adalah kampaan. Nah, ini baru benar. Ketiadaan adalah kampaan. Karena kampaan tidak bisa melahirkan sesuatu. Jadi tidak bisa semua berasal dari kampaan. Karena kampaan ya kampaan. Tidak bisa menjadi sebab atas suatu akibat. Cinta pada suami, istri, anak-anak, harta, tanpa ma'rifat kepadanya adalah benar sekali. Karena pasti akan pisah. Cinta pada suami, istri, anak-anak tanpa ma'rifat, kalau benar-benar sia-sia. Karena kita akan pisah semuanya. Ya kita sudah habis mati-matian berjibaku menghidupi mereka sampai kita tidak beribadah kepada Allah. Ujung-ujungnya begitu kita mati, dia bawa kita ke kuburan, mereka kembali lagi hidup seperti semula. Tidak ada yang menemani kita di sana, dan seandainya pun kita pergi meninggal bersama, tetap kita sendiri-sendiri di sana. Hanya kecuali Tuhan dan orang-orang suci yang telah diutusnya. Ya. Cinta pada semua itu adalah cinta kepadanya semata-mata. Jadi cinta kita kepada istri, cinta kita kepada suami, cinta kita kepada apapun, termasuk benda-benda, harus merupakan refleksi, harus merupakan cerminan dari cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah benar, jadi seperti itu, sudah benar. Jadi kalau cinta kita kepada semuanya harus merupakan refleksi, harus merupakan jelmaan daripada cinta kita kepada Allah, itu berarti sudah benar. Jadi kita cinta kepada istri kita sebagai tanda cinta kita kepada Allah. Kalau ada orang cinta kepada istri atau suaminya secara mandiri, dia salah, suruh dia siap-siap untuk kecewa. Ya. Jadi cinta kita kepada Allah lah yang menyebabkan kita cinta kepada istri kita. Jadi kalau istri tidak cinta kepada kita, ya tidak apa-apa juga. Kenapa? Ya kita tidak ada hubungan dengan itu. Kenapa? Karena cinta kita kepada istri atau suami karena cinta kepada Allah. Yang kita takutkan Allah tidak cinta kepada kita. Tapi kalau benda-benda tidak mencintai kita, ya tidak apa-apa. Karena memang tidak ada harapan di situ. Namanya hanif. Ya namanya cinta kepada Allah itu bersifat hanif, artinya apa? Tidak ada pamrih. Mau mereka membayar kita dengan cinta yang lebih tinggi, mau mereka membayar kita dengan pelayanan yang lebih besar, ya tidak ada hubungannya dengan cinta. Kenapa? Cinta itu kaitannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Sudah benar. Saya kira Bapak sekalian cukup sampai di sini pertemuan kita pada petang hari ini. Insya Allah kita berjumpa lagi sebentar malam pada jam 19.30 untuk Terima pelajaran. kasih koreksinya Ya, Ustaz. sama-sama Pak Burhan. Kita berjumpa sebentar untuk pelajaran Irfan. Yang Irfan kita ini kalau tidak salah sudah 4 minggu atau 4 kali pertemuan kita tidak ada. Jadi insya Allah sebentar malam kita lanjut untuk pelajaran Irfan. Irfan dan hikmah ini sangat-sangat berkaitan. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Saya mendoakan semoga Bapak Ibu senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah SWT untuk memahami apa yang kita bahas pada pertemuan-pertemuan kita, agar kita sama-sama memahami Allah SWT dengan pemahaman yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Syukran, Ustaz.